Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman yang menonton video saya hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Faridan Gestu Fatika Rani, tapi teman-teman bisa panggil saya dengan Rani. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman berdiskusi tentang apa sih hubungan dari bahasa, logika, dan matematika itu. Nah, saya sudah siapkan PowerPoint-nya nih, teman-teman. Tentang bahasa, logika, dan juga matematika. Nah, apa sih bahasa, logika, dan matematika itu? Bahasa meliputi kata atau kumpulan kata, klausa, dan kalimat nih, teman-teman. Dan juga bahasa itu berfungsi sebagai alat ekspresi diri dan alat komunikasi. Kak, apa sih bedanya alat ekspresi diri dan alat komunikasi? Nah, kalau alat ekspresi diri itu kita hanya ibaratnya komunikasi satu arah. Jadi kita hanya mengeluarkan emosi, ide, pikiran atau amarah kita ke orang lain. Tapi kita tidak mengharapkan orang lain itu membalas atas reaksi kita. Atas aksi kita tersebut, teman-teman. Nah, kalau bahasa sebagai alat komunikasi, ini contohnya komunikasi dua arah. Misal ada guru yang sedang mengajarkan, maka ketika guru itu bertanya, di akhir pelajaran misalnya ada yang mau ditanyakan anak-anak gitu kan. Nah, anak-anak ini biasanya ada yang bertanya seperti itu. Itu bahasa sebagai alat komunikasi. Lalu yang kedua ada logika. Logika itu berasal dari kata logos, yang artinya sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan pikiran atau ungkapan lewat bahasa. Jadi logika ini bisa diartikan sebagai ilmu berpikir atau keterampilan berpikir. Lalu yang terakhir itu ada matematika. Nah, pasti teman-teman di sini udah sering dong ketemu sama matematika, ya kan? Menurut teman-teman matematika itu apa sih? Matematika sesuatu yang bikin pusing atau sesuatu yang rasanya tuh mau tidur aja di kelas kalau belajar matematika gitu ya. Nah, yang teman-teman jawab itu benar. Matematika itu tentang angka juga betul. Atau matematika sesuatu yang susah? Enggak juga. Matematika ya yang susah juga ada, yang gampangnya juga ada banget nih teman-teman. Ya. Nah, matematika itu bahasa yang sangat simbolis dan matematika itu juga ilmu pasti nih, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas hubungan bahasa dan logika. Nah, di sini ada kata dan juga atau. Teman-teman, misalnya nih, disuruh beli gula dan garam. Nah, ketika teman-teman nyampe ke warung, teman-teman akan beli keduanya atau salah satunya atau nggak beli apa-apa nih, malah jajan yang lain. Nah, teman-teman pasti akan beli dua-duanya kan? Karena tadi diperintahkan untuk membeli gula dan garam. Jadi kalau dihubungkan dengan kata dan, maka keduanya itu harus sesuai perintah, begitu teman-teman. Kalau disuruh beli gula dan garam, maka beli keduanya. Baru benar, perbuatan itu baru benar. Tapi kalau belinya salah satunya aja, gulanya aja atau garamnya aja, maka itu salah, teman-teman. Oke? Misal nih, sekarang kata atau. Kalau teman-teman disuruh beli, misal dikasih uang, disuruh beli baju atau sepatu. Nah, ketika teman-teman sampai di toko, teman-teman beli salah satunya aja, itu betul juga teman-teman. Kalau beli keduanya gimana nih Kak? Nah, kalau beli keduanya juga betul. Karena sesuatu yang dihubungkan dengan kata atau itu bernilai benar kalau salah satunya terpenuhi atau keduanya terpenuhi. Gitu. Jadi satu terpenuhi aja sudah cukup kalau dihubungkan dengan kata dan.
Ya, maka itu hubungannya bahasa dan logika nih, teman-teman. Selanjutnya ada bahasa dan matematika. Matematika itu, teman-teman, awal mulanya itu hanya berupa simbol-simbol aja. Simbol-simbol itu tuh awalnya nggak punya makna apa-apa. Tapi akhirnya para ilmuwan sepakat untuk memaknai simbol-simbol itu. Nah, dimaknai dengan suatu bahasa doang pastinya, supaya bisa dimengerti oleh orang banyak. Nah, contohnya ada simbol plus, simbol minus, simbol bagi, simbol X. Nah, itu apa? Akhirnya ilmuwan bersepakat. Simbol yang plus artinya tambah, simbol minus artinya kurang, atau yang kayak cacing itu artinya integral gitu, teman-teman. Contohnya ada rumus pi r kuadrat. Nah, karena itu sudah dimaknai, maka teman-teman akhirnya jadi tahu nih bahwa pi-nya itu bernilai 22/7 atau 3,14, lalu R-nya adalah jari-jari lingkaran, dan angka 2-nya itu sebagai kuadrat. Kuadrat artinya R dikali R, begitu ya. Karena R kuadrat jadi R dikali R. Nah, jadi ada kaitannya antara bahasa dan matematika. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman punya beberapa kesimpulan nih. Yang pertama, bahasa itu ternyata memiliki hubungan yang erat dengan logika dan matematika. Lalu kesimpulan kedua, logika dan bahasa dipersatukan melalui aturan umum dan tata bahasa yang logis. Lalu yang ketiga, matematika adalah kumpulan dari permainan bahasa. Supaya tadi simbol-simbolnya dimaknai, itu menggunakan bahasa. Lalu yang terakhir, bahasa merupakan basis dari logika dan matematika. Oke, teman-teman, sampai di sini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, karena diskusinya sudah selesai, maka jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman supaya teman-teman yang lain tahu supaya teman-teman tahu nih hubungan antara logika, bahasa, dan juga matematika. See you teman-teman.